Silakan Pak Wahyu Ilahi, silakan. Teman-teman aja dulu. Silakan satu-satu, Anas tanya bagus. Yang lain. Pak Wahyu, lanjut dong. Ya, saya. Aku ya, lagi sambil kerja soalnya. Ini peristiwa di Taman Getsemani, ya. Peristiwa di Taman Getsemani ini. Kalau kita baca lebih jelas kan itu bagaimana Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yudas itu yang sudah menjual Yesus itu, ya kan, menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu dengan menjual Yesus 30 keping perak itu, ya itu sudah menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi untuk menggenapinya itu semua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi waktu dia di Taman Getsemani itu, para tentara-tentara itu datang menangkap Yesus, ya kan? Nah, Yesus itu posisinya itu ada di Taman Getsemani, gitu loh. Dia sedang berdoa di Taman Getsemani itu, dan tentara-tentara itu datang kepada dia. Nah, itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani itu. Jadi Yesus bilang, mari kita pergi, karena dia yang menyerahkan aku itu sudah dekat. Begitu loh. Silakan yang lain. Ya, jadi bukan pergi untuk melarikan diri, Pak Anas, ya. Ya, bukan pergi untuk kabur, itu tidak. Tetapi memang waktunya itu sudah benar-benar diketahui. Kalau dari Matius 26 ayat pertama itu kan jelas sekali prosesnya penangkapan dan pengkhianatan yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama itu sudah ini. Makanya ketika tentara itu sudah dekat, ya, dan ketemu di Taman Getsemani, bagaimana? Karena tentara itu nggak tahu Yesus itu yang mana. Maka dengan adanya Yudas, muridnya yang berkhianat sesuai apa yang sudah dinubuatkan, dan Yudas mendapatkan 30 keping perak itu, Yudas menunjukkan kepada tentara itu dengan cara mencium Yesus. Ya, jadi di situ jelas sekali bahwa dalam proses ini ayat 49 tuh, Pak. Ayat 49-nya ya. Iya. Di situ. Iya. Di 49 ya, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah." Ya, mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, jadi kalau pada saat itu Yesus mau lari itu gampang, karena di situ juga ada muridnya yang namanya Petrus juga kan gitu, dengan pedang kan gitu. Terus di ayat berikutnya kan Petrus marah itu dengan memotong telinganya itu kan. Ya, jadi kalau mau melarikan diri ya sangat mudah. Tetapi karena memang nubuatan tentang penyaliban itu harus terjadi, maka Yesus itu di Taman Getsemani itu bukan mau lari, tetapi memang ya ini udah waktuku sudah tiba, kan begitu, Pak Anas. Oke, ada yang lain menjawab? Silakan kesempatan yang lain. Pahami pertanyaannya Pak Anas ya. Yang maksudnya Pak Anas ini pertanyaannya. Ayat 48 itu jelas sekali ya Pak Anas ya. Ayat 48 itu ya, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Terus orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, itu Yudas itu. Ya, jadi yang menunjukkan Yesus itu yang mana itu ya, karena mungkin ya kalau saya boleh alegori sedikit ya teman-teman ya. Juga penglihatannya tidak begitu jelas ya. Nah, yang mana Yesus? Yang tahu ya hanya murid-muridnya kan begitu ya, dekat. Nah apalagi Yudas itu kan yang dipercaya masalah
bendahara ya, kalau tidak salah di situ ya. Ya, betul, keuangan. Jadi dengan keuangan. keuangan Pak ya, maka ya motivasinya jelas berbeda gitu. Itu Pak Anas. Anas sudah mengerti Anas belum? Kalau belum belum aja. Iya sudah. Mungkin yang ini di kalau belum mengerti, Anas supaya tambah mengerti ya Pak Bom ya. Ya, supaya tambah mengerti. Mungkin Anas kan bilang Yesus mau melarikan diri. Ayat ini memang dipakai polemikus mengatakan bahwa Yesus itu mau melarikan diri. Kan gitu Pak Bambam. Oke Anas. Enggak. Dia punya pertanyaan lain Pak. Teman-teman belum memahami. Bukan itu pertanyaan. Ya makanya apa? Pertanyaannya dia begini. Anas, koreksi Anas ya. Suruh dia Anas. aja ulangin Pak. Anas punya pertanyaan itu bahwa yang ini ayat 345 ini. Kalau yang ayat 46 dia mengerti. Dia udah mengerti tadi Pak Wahyu udah jelaskan. Iya. Pertanyaan dia ini nih. Kenapa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba. Bahwa anak manusia, dia udah tahu anak manusia ini Yesus. Begitu ya Anas ya? Iya. Gitu ya? Anas? Iya betul. Oke, anak manusia ini Yesus. Iya, Yesus udah tahu kan? Nah, pertanyaan dia, anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa. Perhatikan, ini katanya orang-orang berdosa. Kalau orang berdosa sudah lari ke Yudas tadi, ayat 48. Yang ini. Tapi Ya itu tentara-tentara itu. Tentara-tentara Romawi itu. Oke. Pertanyaannya Anas, apa Pak? begitu ya? Pertanyaannya dia, kan Yesus kan mau disalib, Yesus diserahkan. Pertanyaan dia kepada orang-orang berdosa siapa aja? Itu tentara Romawi yang begitu banyak. Ya tentara. Orang imam kepala. Ahli-ahli Taurat. Coba, Orang coba si Anas, suruh Anas tanya Anas tadi Pertanyaan pertanyaannya dia, apa? sorry nih. Pertanyaan dia, mengapa Yesus mau melarikan diri? Mau Nah, menghindari itu dari- dia. Itu Iya, Itu yang dia pertanyaannya. tanyakan. Saya dengar Betul. itu tadi Yesus mau melarikan diri Pak Bombo. Betul. Jadi gini, maksudnya begini dia, Yesus itu kan menyerahkan diri. Nah, tetapi kok dia ada indikasi bukan Mau menyerahkan diri, mau menghindar gitu. Nah, Iya, karena itu. dia membaca itu, mari kita pergi, dipikir seperti kayak dia mau dipukulin orang. Ayo kita pergi yuk, mau dipukulin. Begitu Pak. Itu Jadi penangkapannya dia. Gitu. boleh saya jawab Pak Bombo? Boleh Pak. Oke. Jadi Anas, Yesus itu nggak akan pernah melarikan diri. Karena Yesus itu sendiri sudah mengatakan dari mulutnya sebanyak 3 kali bahwa dia akan ditangkap dan dia akan dibunuh. Kita buka Lukas 9 ayat 22. Pak Bom tolong. Jadi kalau dia mau melarikan diri, nggak usah tunggu datang orang. Dia sudah melarikan diri dari dulu-dulu. Ya Nas. Dari kapan-kapan dia Tuhan, dia Ya, dari tahu-tahu. kapan? Lukas Pak, Lukas. Ya Anas, Lukas 9 ayat 22 Pak. Lukas 9:22. Iya. Judulnya Mau apa itu? dibaca? Pak? Ya, judulnya apa baca Judulnya dulu? pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Iya. Ayat Coba baca. 22. Baca. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tahu nggak Yesus bahwa dia akan dibunuh? Tahu? Sudah tahu kan? Pertama, Tahu persis. dia sudah tahu persis mau dibunuh, akan ditangkap. Kedua, itu pemberian pertama. Kedua Pak, Matius 17 ayat 22.
Nah, Coba Pak. itu Pak pemberitahuan kedua tentang penderitaan. Kedua kali dia ngomong. Coba Pak. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 2 kali dia sudah kasih tahu ya bahwa dia akan ditangkap dan akan dibunuh. Matius 20 ayat 17 Pak. Ya, Coba Pak, apa itu? Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, 18 ya Pak. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, Anas, kalau ada manusia sudah tahu sampai 3 kali diomongin begini, dia tidak melarikan diri, itu orang botol namanya. Palidara. Ada yang keempat palidara. Ya, Pasal 26. oke. Pasal 26. Oke, baca saja Anas. Saudara itu telah membeli Sebentar Anas ya. Yes. oh iya oke. Itu Anas artinya, coba kalau kamu Anas, ya Anas, kalau kamu itu sudah tahu bahwa kamu akan dibunuh, sampai 3 kali kamu ngomong sendiri, kamu melarikan diri atau datang ke gebukan? Ini kan Yesus sudah tahu dia 3 kali dia sudah kasih tahu dia akan dihukum mati, malah dia datang nyamperin seperti ular nyamper gebukan. Karena apa? Karena dia harus menggenapi. Dia harus menggenapi. Yesus tidak pernah berusaha melarikan diri. Ya, karena dia sudah tahu dia mau dibunuh, sampai 3 kali dia sudah sangat tahu. Saya tambahkan Dia sudah sedikit. tahu dia Ini lah ya. dibunuh, tapi tujuan membeli pedang itu apa Bang? Siapa yang membeli pedang? Juru membeli 2 pedang. Membeli pedang apa? Mempertahankan diri. Yang mana? Mana membeli pedang untuk apa? Coba buka ayatnya mana. Yang dia suruh menyuruh muridnya membeli pedang, 2 pedang. Mungkin boleh dibuka ya Di mana? Oke. Mungkin buka Lukas 22 ayat 38. Coba buka Pak Bom. Sampai imam besar putus telinga tu. Iya, makanya coba baca dari atas. 22 ayat Ayat berapa? Oh, iya. Ayat berapa? 38. 38 tadi. Oke. Oke, ini pedang untuk apa nih? Iya, kata mereka, ini Tuhan, kata mereka. ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah, ini maksudnya murid-murid tidak paham karena Yesus sudah memberitahukan 3 kali. Maka murid-muridnya ini memberi pedang supaya Yesus melawan. Bahwa cukup 2 pedang ini bisa mempertahankan diri supaya tidak ditangkap. Makanya di sini kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya sudah cukup, gitu loh. Maksudnya di sini kalau kata mereka nih pakai 2 pedang, Yesus bilang nggak usah. Sebenarnya tidak usah. Maksudnya sudah cukup tuh tidak usah, gitu loh. Sudah cukup. Iya, itu maksudnya karena Yesus sudah tahu. Dia dari dulu, dari sebelum orang-orang itu lahir,
sebelum ahli Taurat itu lahir, dia sudah tahu bahwa ahli Taurat ini akan membunuh dia karena Yesus adalah Tuhan, Anas. Jadi dia Dan sudah mereka tahu. nggak mau mengakui. Iya, 3 kali sudah Yesus mengatakan dia akan ditangkap. Coba Anas, kalau Anas sudah tahu mau dibunuh, Anas melarikan diri atau tidak? Lari lah pasti Nas. Lawan lah. Udah jangan Kalau bingung. Anas sudah dan- tahu mau dibunuh, Lari dan Anas lawan. sembunyi atau melarikan diri atau datang ke tempat di mana Anas mau dibunuh. Oh, kalau saya melawan abang. Sebab kalau lari Nah, bersalah kan? Nggak, Kalau kita lari itu merasakan kita bersalah. iya, kalau Anas sudah tahu mau dibunuh, Anas mau dibunuh di Kuala Lumpur. Ah, Anas sudah tahu bahwa Anas mau Aha. dibunuh di Kuala Lumpur. Anas datang tak ke Kuala Lumpur? Atau lari ke Singapura. oh tak lah. Tak datang Tak kan lari. ke Kuala Kalau Lumpur? kita berbalik Iya, sebentar tak. dulu Anas, saya tanya. Saya kita kasih ada soal. sebab kan konteks Anas, saya kasih soalan ke Anas. Kalau Anas sudah tahu Anas mau dibunuh di Kuala Lumpur, Anas datang tak ke Kuala Lumpur? Aha. Datang tak? Tidak abang. Tidak. Ya tidak. Makanya Anas sudah tahu akan dibunuh di Kuala Lumpur, Anas tidak datang. Yesus tahu dia akan dibunuh, ditangkap di Taman Getsemani, dia akan disalibkan, tapi dia datang ke Taman Getsemani. Tapi dia datang. Dan dia berdoa dulu. Doa, gitu. Paham tak, Anak? Paham tak? Yang tadi dia pergi doa, yang ini maksudnya enggak usah. Kalau sudah cukup tu boleh kan? Tidak usah maksudnya. Iya, maksudnya Sudah cukup tu maksudnya. sudah cukup, sudah cukup persoalan ini sudah selesai, maksudnya sudah, saya memang harus disalibkan. Itu arti luasnya. Ya. Itu arti yang luas. Ya, Sudah kalau cukup kita itu maksudnya berusaha, sudah cukup, nggak usah ribut. Saya memang harus disalibkan karena saya sudah katakan 3 kali bahwa saya akan ditangkap dan dihukum mati dan disalibkan. Paham tak, Anas? Oke, Bang. Kalau di Iya. Sebentar, Mas. yang 38 hingga Sabar. Sabar, teman-teman. Iya. Sabar. Menurut teman-teman, pertanyaan Anas bagus. Bagus, Pak. Bagus. Sekali. Orang Kristen ingat ya, ini pertanyaan yang jarang ditanya oleh orang Kristen. Saya pernah khotbahkan peringatan pertama, kedua. Di sini menentukan Anas bahwa Yesus dia Tuhan, dia tahu. Ingat ya, anak-anak Kristen, ini yang saya mau ya dari Anas. Tadi Palidara, saya maunya tadi Palidara jelaskan. Nah, tapi dia udah jelaskan ya, tadi sudah bagus sekali ya. Jadi ada peringatan pertama, kedua, ketiga. Itu namanya penjelasan secara alkitabiah. Ini yang harus dicontoh. Ini namanya pembelajaran kitab. Jadi Anas punya pertanyaan sangat luar biasa. Ya, jawabnya begini. Oke, silakan Anas bertanya lagi. Ini saya suka. Silakan teman-teman. Anas sudah jelas ya? Saya bisa tambah sedikit Pak Bobo? Ya, silakan. Oh, terima kasih. Luar biasa Pak Lidara. Jadi Anas ya, dalam kekristenan itu luar biasa, Nas. Ya. Semua nubuatan itu harus tergenapi. Ya. Demikian juga Yesus, ya. Tuhan itu datang menggenapi. Jadi apa yang tertulis dalam perjanjian lama semuanya digenapi. Bagaimana Yesus harus berada di kayu salib, menanggung dosa, tebus dosa manusia, gitu ya.
Artinya memang harus nubuatan itu harus tergenapi. Nah, kalau Pak Lidara tadi sampai ke 3, saya coba sampai ke 4. Mungkin di Matius 26 Pak Bobo. Matius 26 ayat 53 sampai 55. Biar Anas mengerti. Ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu menggenapi. Ya. Yesus itu menyerahkan nyawanya, tetapi dia akan menerimanya kembali. Ayat berapa, Pak? Ayat 53 Pak Bombom. Ya. Waduh, kecil nih. Mungkin Pak Lobo bisa bantu baca, Pak Lobo? Pak Lobo. Mana Pak Lobo nih? Oke, saya baca ya. Lobo makan Pak Lobo. Pak Lobo lagi makan kali. Oke. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, ya. Ini Yesus dia kan kelihatan ini bahwa dia tidak tahu deh, memang dia harus menggenapi itu. Nah, kemudian ayat 54, jika begitu bagaimanakah akan digenapi? Nah, artinya dia menggenapi ya. Yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Ya. Kemudian ayat berikutnya 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan patung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Jadi di sini mereka ini tidak menemukan kesalahan Yesus. Nanti kalau Anas baca ya bagaimana Raja Herodes ya, itu tidak dapat menemukan kesalahan Yesus ya. Nah, tetapi memang itu harus tergenapi ya. Bahkan tiap hari, belum waktunya ya, bahkan tiap hari mereka ketemu Yesus mengajar di bait. Ya, itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi penyaliban karena memang belum waktunya. Ya. Tetapi ketika waktunya Yesus mengatakan di sini, kenapa kamu tidak? Padahal aku tiap hari ketemu kamu. Nah, itulah hebatnya Alkitab, Anas. Ya. Segala sesuatu di perjanjian lama sampai perjanjian baru berkesinambungan satu sama lain. Jadi demikian Anas. Terima kasih, pertanyaan Anas luar biasa. Ya. Terima kasih Nas. Tuhan Yesus memberkati Anas. Amin. Lanjut Pak Bombom. Ya. Oke, gini, Tambahan. setakat ini Tambahan gini Pak Anas ya, kenapa kok Tuhan Yesus ya tidak melarikan diri? Ya karena memang sudah dituliskan oleh leluhurnya, oleh nabi-nabi terdahulu. Ya, dikhianati dulu tadi ya, yang saya bacakan di ayat 48 Matius tadi ya. Itu di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku, artinya meninggalkan, ya, meninggalkannya. Itu digenapi di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas 22, 47, 48. Waktu masih berbicara, datanglah serombongan orang. Nah ini dia, ini tentara-tentara Yudas dan para imam. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Kan sama dengan yang dikatakan di dalam Matius berapa tadi ya? 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Mazmur ini bapak leluhurnya itu Raja Daud itulah, ya, bapak leluhurnya itu ya. Maka dikatakan Yesus anak Daud, ini leluhurnya. Dari leluhurnya ya, itu mengatakan sendiri. Terus dijual seharga 30 keping perak ya.
sama, itu tertulis di dalam Zakaria. Kenapa Yesus nggak mau melarikan? Karena memang sudah ditetapkan, sudah dinobuatkan, harus terjadi itu. Prosesnya jelas, harus dijual, harus dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Di dalam Mazmur tadi, di dalam Zakaria jelas sekali juga dikatakan, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Kok tepat sekali. Apa benar sih si Yudas ini menerima 30 uang keping uang perak nih? Zakaria dengan kejadian Matius itu pada masa Yesus itu jauh sekali waktunya. Digenapi di dalam Matius 26 ayat 15, ia berkata, apa yang tidak kamu berikan kepadaku? Nah ini Yudasnya itu ya, supaya aku menyerahkan dia, ya, Yesus menyerahkannya kepada kamu, kepada imam-imam itu tadi. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, sama kan ya? Itu dia Pak Anas. Nah, tadi dikatakan 2 pedang itu cukup. Apa yang disampaikan Pak Lidara betul. Sudah nggak usah lagi, karena waktuku sudah tiba. Sesuai yang dikatakan leluhurku, bapak leluhurku, yaitu Raja Daud, juga nabi-nabi terdahulu seperti Zakaria. Banyak sekali nubuatannya. Tapi ini sambil yang mendekati dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Itu Pak Anas. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Cuma soalan saya, kalau Yesus ni yang keturunan Daud ni dari ibunya ataupun daripada mamanya, daripada ibunya? Kalau Yesus ni, kalau bapa Yesus, Yusuf, adakah Yusuf ataupun ibunya daripada keturunan Daud? Oke, silakan Pak Wahyu nih, teman-teman. Ya, yang lain dulu siapa? Apakah dari bapaknya Yusuf atau enggak? Yesus itu diambil dari keturunan ibunya atau bapaknya Yusuf dari Daud itu gitu, Pak? Dari keturunan ibu. Dari keturunan ibu yang pertama, yang kedua dari keturunan ayah. Ya, dari ibu. Kemudian dari ayah juga. Yang gimana? Karena secara hukum, kalau secara Dari ayah. hukum itu secara hukum harus dari ayah. Secara hukum ya. Karena kalau orang Israel itu menikah tanpa suami, itu pasti dirajam dengan batu sampai mati. Jadi secara hukum, waktu Yusuf mau menceraikan Maria, ketika Maria hamil, kan malaikat datang memberitahukan kepada Yusuf bahwa tidak boleh menceraikan dia karena dia itu hamil daripada kuasa Roh Kudus. Ya, jangan engkau tinggalkan Maria, begitu kan? Nah, maka Yusuf tidak meninggalkan Maria, dia tetap bersama dengan Maria, begitu loh. Jadi secara hukum benar. Ya. Nah, garis keturunannya itu memang silsilah Yesus Kristus itu kan mulai dari Daud. Daud turun dari Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda, terus sampai ke bawah itu yang terakhir tuh Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya itu ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jelas 14 cocok. Jadi ibunya juga dari keturunan Daud. Begitu. Ya. Bermakna ibu dapatnya Begini Pak Anas ya, baik ibunya Maria itu juga dari keturunan Raja Daud atau Yusuf ya. Ya. Kenapa kok masih disebut anak Daud? Ya karena memang dari ibunya itu adalah keturunan Daud.
supaya pada waktu itu Maria itu tidak dirajam, ya, karena Yesus itu kan lahir bukan dari persetubuhan, Pak Anas, dari firman, ya. Maka sesuai tradisi, ya, Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya, meskipun Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Ya, itu. Jadi kedua-duanya tidak menyalahi. Secara tradisi tidak menyalahi bahwa dia memiliki bapak meskipun bukan bapak biologis, ya. Itu Yusuf itu juga keturunan Daud. Dan tidak menyalahi kalau Yesus itu juga keturunan Daud karena memang Maria keturunan Raja Daud. Ya, jadi baik dari sisi tradisi atau dari silsilah, karena Yesus itu bukan dari persetubuhan, maka genaplah bahwa Yesus disebut anak Daud atau keturunan dari Raja Daud itu, Pak Anas. Oh, iya. Bermaksud sama lah kan. Kalau mungkin special tentang keistimewaan Yesus lah, mungkin kedua ibu bapa dia kan. Malam bahkan oleh Anas percaya nggak bahwa itu sudah dinubuatkan bahwa dari Daud? Percaya nggak? Selamat malam Pak Cila. Saya mungkin masih membaca tentang nubuatan. Mungkin Pak Bom bisa bacakan ya Pak Bom, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 Pak. Ya, cuma kalau tentang nubuat adakah masih setan dia lah, adakah sebagai nabi ataupun sebagai Tuhan kalau di pihak Kristian kan sebagai Tuhan kan, nubuatan ada ayat-ayat yang boleh ditampilkan kan. Kalau daripada pihak Kristian saya boleh masih boleh sedang membaca 2 Samuel berapa Bang? 2 Samuel 7 Pak Bom. 2 Samuel 7. Ya, 12 sampai 16. 12 Ayat sampai 12 sampai 16. Baca Pak Lobo. Ya, saya baca. Ya. Oke, saya bacakan ya. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jelas, luar biasa. Jadi sudah dibuatkan Nas, semua Nas. Itulah hebatnya Alkitab Nas. Anas kalau mau belajar, mendingan Anas belajar dari perjanjian lama Nas. Lihat bagaimana itu. Satu ayat dipelajari. Nah, kemudian bagaimana penggenapannya, rencana keselamatan itu bagaimana dan sebagainya. Lanjut. Malam Pak Bom, boleh ikut nimbrung nggak ya? Shalom. Boleh. Pak Cila. Halo. Salam semuanya. Macam mana? Macam itu lah, Pak. Macam mana lagi? Macam mana? Ini masih Pak Cila. Iya Pak. Pak Iya, Cila Pak masih Wahyu. menyandang guru besar hadis enggak nih? Nggak usah. Guru besar hadis. Itu kitab yang untuk lucu-lucuan aja Pak. Saya mau menanggapi pertanyaannya Anas tadi. Jadi begini Bapak-bapak, Anas ini mau langsung ke finishnya. Seperti tadi kata Pak Mordekai, kalau mau belajar ya dari perjanjian lama.
Tapi Anas ini kan kebiasaan baca bahasa Arab, Pak Mordekai. Dari kanan ke kiri. Baca buku juga begitu dia, Pak. Dari belakang dulu baru ke depan gitu loh, Pak. Sehingga dia mau finishnya dulu, baru Ya. dia baca depannya gitu loh, Pak. Sehingga nggak ketemu. Tadi yang seperti Pak Lidara bilang, orang pintar pasti pernah bodoh. Tapi Ya. orang bodoh nggak pernah pintar-pintar. Nggak ya, kayak pernah Anas pintar. ini. Ya, Kalau orang Ya. pintar-pintar bodoh gimana? Ayo. itu Dono Kasino Indro, Pak. Kasino intro. Jadi, Aduh, Pak Anas ini Ciler. pertanyaannya itu menggiring supaya Tuhan Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Begini loh Anas, Tuhan Yesus itu bukan pengecut kayak Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu pengecut, dia mau diserupakan, dia kabur, kemudian digantikan orang lain untuk disalib. Kalau Tuhan Yesus tidak, Anas. Oh iya, ya tak terpikir. Iya. Jadi kalau Anas mau menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, salah. Kita dengan gampangnya akan menunjukkan itu semua. Kalau Anas mau beriman kepada Nabi Isa, monggo silahkan. Tidak ada yang bermasalah dengan itu. Tapi begitu Anas mau menimbulkan polemik, menyatakan tadi ya, yang mengatakan bahwa mari kita pergi, seakan-akan Tuhan Yesus melarikan diri dan digantikan orang, disalibkan. Itu kan tujuannya, pertanyaannya itu. Pertanyaannya Anas Rojanon ini. Jadi jangan disama-samakan. Kalau Nabi Isamu itu memang diserupakan, ya itu Nabi Isamu lah. Tapi Tuhan Yesus kami, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lidara, Pak King David, Pak Mordekai, Pak Wahyu Ilahi, dan semua teman-teman di sini, memang sudah dinubuatkan. Jadi Alkitab itu beda dengan kitabmu, Anas. Kalau Alkitab itu dinubuatkan dulu, baru kejadian. Ada kejadian yang menggenapi nubuatan itu. Beda dengan kitabmu. Kalau kitabmu kejadian dulu baru muncul ayat. Kalau Alkitab itu tidak begitu. Alkitab itu nubuatan dulu, baru nanti penggenapan. Di perjanjian lama itu semuanya nubuatan dan kisah atau sejarah bangsa Israel. Nanti penggenapannya mana? Di perjanjian baru. Ya. Sehingga kami ini adalah umat penggenapan. Kalau orang-orang Israel itu adalah umat nubuatan. Nah, kalau kayak Anas ini, umat kebingungan. Begitu loh, Anas. Jadi kalau kamu mau mempercayai Nabi Isa, Pak Ciler. Pak Ciler nih, saya sampai kesedek nih. ya. Jadi kalau kamu Dibantai habis. mempercayai Nabi Isa, silahkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu percaya Nabi Betul. Isa itu diserupakan yang disalibkan, yaitu Nabi Isamu, bukan Tuhan Yesus Ya. kami. Ya, Ya, Tuhan tapi Yesus tidak Nabi Isa pernah. nggak gentleman, Pak Ciler. Nabi Isa nggak gentleman, kabur dia. Iya. Jadi kalau Anas mau tarik-tarik, kemudian cari-cari ayat yang berupaya untuk menimbulkan polemik bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak disalib, salah besar. Dan itu tidak akan dapat. Dan tidak akan ketemu. Ya. Itu baru sebagian ayat yang dibacakan oleh teman-teman di sini. Itu sudah langsung menampar mukamu sendiri, Anas. Ya. Jadi kalau Nabi Isamu memang diserupakan, ya serupakanlah. Mau pakai topeng, mau pakai apa yang disalibkan itu, ya itu imanmu. Silahkan percayai itu. Tapi jangan tarik-tarik Tuhan Yesus sama dengan Nabi Isa, tidak. Ya. Tuhan Yesus kami ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi disampaikan Amin. oleh teman-teman, ya, bahwa Amin. dia memang harus disalibkan karena itu sudah dinubuatkan dan itu adalah karya Tuhan. Dia datang ke bumi ini menjelma menjadi manusia, firman menjadi manusia, memang untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan di perjanjian lama, Anas. Kalau itu tidak terjadi, sia-sia iman kami. Ya, Tuhan Yesus itu tidak. Tuhan Yesus itu menyerahkan Betul. nyawanya
untuk mengambilnya kembali. Anas sekarang, ya, Anas menyerahkan nyawa. Bisakah kamu mengambil nyawamu kembali? Tidak bisa, karena kamu adalah manusia, bukan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk mengambil kembali. Di hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan itu, iman Kristen sia-sia. Sia-sia. Lihatlah, Nol besar. lihatlah aku telah mati, tapi hidup di Wahyu. Iya. Ah, Wahyu betul. Itu ada Pak Ci. ada Kiai Haji.